Di channel Alip Maulander, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah podcast mengenai biografi tentang Florence Nightingale. Mungkin kalian mahasiswa keperawatan pasti mengetahui siapa itu Florence. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sampai awal dari Florence Nightingale lahir sampai meninggal. So buat kalian siapkan kopi kalian jika mendengarkan sambil mengerjakan tugas. Siapkan suara handset kalian jika kalian berada di rel kereta ataupun berada di motor. Karena pada dasarnya podcast ini bisa membuat kalian meningkatkan pengetahuan kalian mengenai biografi seorang Florence Nightingale saat kalian mengendarai motor atau sedang di stasiun. So langsung saja kita mulai penjelasannya. Florence Nightingale. Beliau lahir di Florence, Italia, 12 Mei 1820. Beliau adalah perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau dalam bahasa Inggris The Lady with the Lamp. Atas jasanya yang sangat kenal takut mengumpulkan korban pada saat Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian peneliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan. Kita mulai dengan masa kecil Florence. Beliau lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota kelahiran ia dilahirkan. Nama depannya Florence merujuk kepada kota kelahirannya yang dalam bahasa Inggris Florence. Semasa kecilnya ia tinggal di Lee Court, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence memiliki seorang saudara perempuan bernama Parthenope. Pada masa remaja mulai terlihat perilaku mereka yang kontras dan dari Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putri seorang tuan tanah. Pada masa itu, wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan, aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan malas. Sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Kita mulai perjalanan ke Jerman, di mana pada saat itu Florence tahun 1846 ia mengunjungi Kaiserslautern di Jerman dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Fieder dan istrinya dan dikelola oleh birawati Lutheran Katolik. Di sana Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepemimpinan serta kepedulian yang dipraktekkan oleh para birawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan serta pulang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Dan di sini pun dijelaskan bagaimana Florence belajar merawat. Pada usia dewasa, Florence yang lebih cantik dari kakaknya dan sebagai seorang tuan tanah yang kaya mendapatkan banyak lamaran untuk menikah. Namun semua itu ditolak. Karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada tahun 1851, kala ia menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Maxton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena di tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya di dunia keperawatan dan ditentang oleh keluarga. Di mana ketika keinginan ini ditentang oleh keluarganya, hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan yang hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah.
perawat pada itu hina. Kenapa perawat disebut hina? Karena yang pertama, perawat disamarakan dengan wanita tuna susila atau buntut, keluarga tentara yang miskin yang mengikuti kemana tentara pergi. Kemudian yang kedua, profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga dianggap sebagai profesi ini bukan profesi sopan bagi wanita baik-baik, dan banyak pasien memperlakukan wanita tidak berpendidikan yang berada di rumah sakit dengan tidak senonoh. Kemudian yang ketiga, perawat di Inggris pada masa itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan karena alasan tersebut. Yang terakhir adalah perawat masa itu lebih sering berfungsi sebagai tukang masak. Kemudian argumentasi Florence bahwa di Jerman perawat bisa dilakukan dengan baik tanpa merendahkan profesi perawat patah. Karena saat itu di Jerman perawat juga biarawati Katolik yang sudah disumpah untuk tidak menikah, dan hal ini juga secara langsung melindungi mereka dari perlakuan yang tidak hormat dari pasiennya. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan, namun ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Ia tidak dapat membayangkan anaknya bekerja di tempat yang menjijikan. Ia menganjurkan agar Florence pergi berjalan-jalan ke luar negeri untuk menenangkan pikiran. Tetapi Florence berkeras dan tetap pergi ke Kaiserwerth, Jerman untuk mendapatkan pelatihan bersama biarawati di sana. Selama 4 bulan ia belajar di Kaiserwerth, Jerman di bawah tekanan dari keluarganya yang takut akan implementasi sosial yang timbul dari seorang gadis menjadi perawat dan latar belakang rumah sakit yang Katolik, sementara Claude Florence adalah Kristen Protestan. Kemudian ia pun kembali ke Inggris. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Florence kembali ke Inggris dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Aged Women, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London. Posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober. Ayahnya memberi $500 per tahun, setara dengan 420 juta pada masa sekarang, sehingga Florence dapat hidup dengan nyaman dan meniti karirnya. Di sini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit, karena di sini ia berargumentasi bahwasannya mereka menolak pasien yang beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri kecuali bila komite itu merubah peraturan tersebut dan memberinya izin tertulis bahwasannya rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka, termasuk rabi dan ulama untuk orang Islam. Komite rumah sakit pun merubah peraturan tersebut sesuai permintaan Florence. Kemudian penjelasan mengenai perang Crimea, di mana pada 1854 berkorbanlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dan pertempuran. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak ada perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bagaimana prajurit-prajurit yang luka bergelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali, dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan ini? Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Florence merasa sangat iba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerbangan itu Sydney untuk menjadi sukarelawan. Pada pertemuan dengan Sydney Helmbert terungkap bahwasannya Florence adalah satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea, prajurit-prajurit banyak yang mati bukan karena peluru dan bom, namun karena tidak adanya perawatan dan perawat pria jumlahnya tidak memadai. Ia meminta Florence untuk memimpin gadis-gadis sukarelawan dan Florence menyanggupinya. Pada tanggal 21 Oktober 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Nightingale, termasuk bibinya, Highsmith, berangkat ke Turki.
Pada tanggal November 1854, mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Scutari. Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa gadis sukarelawan terguncang jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja karena cemas. Semua ruangan penuh sesak dengan prajurit-prajurit yang terluka. Beratus-ratus prajurit bergelimpangan di halaman luar tanpa tempat teduh dan tanpa ada yang merawat. Dokter-dokter bekerja secara cepat pada saat pembedahan. Mereka memotong tangan, kaki, dan mengamputasi apa saja yang membahayakan hidup pemiliknya. Potongan-potongan tersebut ditumpuk begitu saja di luar jendela dan tidak ada tenaga untuk membuangnya jauh-jauh ke tempat lain. Bekas tangan dan kaki yang berlumuran darah menggunung menjadi satu dan mengeluarkan bau yang sedap. Florence diajak mengelilingi neraka tersebut oleh Mayor Bridge, dokter kepala rumah sakit tersebut, dan menyanggupi untuk membantu. Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusut tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Penjagaan di luar secara teliti. Perawatan dilakukan dengan cermat. Yang pertama, perban diganti secara berkala. Kedua, obat diberikan pada waktunya. Ketiga, lantai rumah sakit dipel setiap hari. Keempat, meja dan kursi dibersihkan selalu. Dan yang terakhir, baju-baju kotor dicuci dengan menyerahkan tenaga bantuan dari penduduk setempat. Akhirnya gunungan potongan tubuh, daging, dan tulang belulang manusia ini pun selesai dibesirkan. Mereka dibuang jauh-jauh atau ditanam. Dalam sebuah waktu, sebulan, rumah sakit tersebut berubah sama sekali. Walaupun baunya belum hilang seluruhnya, namun jerit dan rintihan prajurit yang luka sudah jauh berkurang. Para perawat sukarelawan pun bekerja tanpa kenal lelah, hilir, mudik di bawah pengawasan Florence Nightingale. Ia juga menemani perawat-perawat lain dengan tangan besi, bahkan mengunci mereka dari luar pada malam hari. Ini dilakukan untuk membuktikan pada orang tua mereka di tingkat ekonomi menengah bahwa dengan disiplin yang keras dan di bawah kepemimpinan yang kuat seorang wanita, anak-anak mereka bisa dilindungi dari kemungkinan serangan seksual. Ketakutan akan hal inilah yang membuat seorang ibu-ibu di Inggris menantang anak perempuan mereka menjadi perawat dan menyebabkan rumah sakit di Inggris ketinggalan dibanding di negara Eropa, di mana profesi keperawatan dilakukan oleh birawati dan birawati-birawati ini berada di bawah pengawasan birawati kepala. Pada malam hari saat orang lain beristirahat dan memulihkan diri, Florence menuliskan pengalamannya dan bercita-cita tentang dunia keperawatan dan obat-obatan yang ia tekuni. Namun, kerja kelas Florence membersihkan semua sakit ini tidak berpengaruh banyak pada jumlah kematian prajurit. Malah sebaliknya, angka kematian malah meningkat menjadi yang terbanyak dibandingkan rumah sakit lainnya di daerah tersebut. Pada masa musim dingin pertama, Florence berada di sana, sejumlah 4.707 prajurit meninggal di rumah sakit tersebut. Sebanyak 10 kali lipat prajurit malah meninggal karena penyakit seperti tipes, tifoid, kolera, dan disentri dibandingkan dengan kematian akibat luka-luka saat perang. Kondisi di rumah sakit tersebut menjadi sangat fatal karena jumlah pasien melebihi banyak dari apa yang mungkin bisa ditampung. Hal ini menyebabkan sistem pembuangan limbah dan ventilasi udara memburuk. Pada bulan Maret 1855, hampir 6 bulan setelah Florence Nightingale datang, Komisi Kebersihan Inggris datang dan memperbaiki sistem pembuangan limbah dan sirkulasi udara. Sejak saat itu, tingkat kematian menurun drastis. Namun Florence tetap percaya saat itu bahwa tingkat kematian disebabkan oleh nutrisi yang kurang dari suplai makanan dan beratnya beban pekerjaan tentara. Pemikiran ini baru berubah saat Florence kembali ke Inggris dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris, Royal Commission of the Health of the Army. Akhirnya ia yakini bahwa saat ini para prajurit di rumah sakit meninggal akibat kondisi rumah sakit yang kotor dan memperhatikan.
Hal ini berpengaruh pada karirnya di kemudian hari di mana ia gigih memperkampanyekan kebersihan lingkungan. Sebagaimana hal yang sama, kampanye ini pun berhasil dinilai dari turunnya angka kematian prajurit pada saat damai dan menunjukkan betapa pentingnya desain sistem pembuangan limbah